Run. Oke, welcome back again to Stardust Stream, dan kali ini kita akan membahas sedikit santai tapi masih seputar Alien Romulus, yaitu mengenai desain dari Offspring yang ternyata mirip seperti SCP-096. Wow, ini gue juga baru kepikiran dan baru lihat, baru ngeh lebih tepatnya. Wah, iya juga ya. Ini ya karena gue lihat komentar dari Bain Gabriel. Terima kasih karena sudah komentar, dan komentarnya singkat tapi bagus banget, yaitu dia bilang macam makhluk SCP-096. Ya masalahnya bener lagi pas gue lihat bentuknya mirip. Oke, jadi gini ya, yang akan gue bahas kali ini adalah sekalian untuk deskripsi dari Offspring yang memang lumayan unik dan juga lumayan terrifying. So, kita langsung saja. Jadi Offspring, kalau kalian bilang ini mirip saya SCP-096 by design, ya benar, karena memang cuma kurang ekor dan juga kurang beberapa biomekanisme yang ada di punggungnya aja kan. Sisanya ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh lah. Dan dari mata sih cuma paling beda warna doang. Tapi untuk Offspring sendiri, karena memang mengambil bentuk asal dia, yaitu dari si engineer, makanya kulitnya kan jadi putih pale gitu kan, benar-benar putih pucat gitu kayak si engineer. Dan juga badannya, kalau kalian, ini gue sekalian jawab juga, ada yang bilang di komentar juga kalau misalkan mending nih makhluk six pack nih, makhluk cungkring tinggi, modal tinggi doang gini. Tapi di situ kan sebenarnya kalau kalian teliti ya, kenapa gue bisa kekeh makhluk ini bisa sangat berbahaya gitu loh, karena kalian bisa melihat ketika dia sedang mengkonsumsi CK, itu kan ada ekor yang bertumbuh, ekornya dia lagi bertumbuh gitu loh, dan itu sangat-sangat menakutkan cuy. Jadi Rain aja mungkin yang ngeliat itu kayak, jadi gue lawan makhluk yang ibaratnya kalau dia memakan sesuatu atau memakan organisme hidup yang biologikal, dia bisa tumbuh dan bermutasi lagi, mampus gue, ibaratnya kan begitu. Ini kasusnya berbeda kayak si newborn, karena kalau newborn itu dia hanya makan tapi tidak ada pertumbuhan lanjutan. Jadi mirip seperti xenomorph yang lainnya, ketika mereka makan atau dalam tanda kutip makan, mereka tidak akan bertumbuh atau bermutasi lagi karena memang purpose-nya bukan ke arah sana. Tapi kalau ini kan dia lahir beneran dari rahim manusia, jadi ada purpose di mana dia tuh harus memenuhi kebutuhan nutrisi selayaknya manusia. Walaupun engineer itu kemungkinan dia nggak makan, xenomorph juga nggak makan, tapi karena dia lahir dari rahim manusia, secara alamiah dan secara biologis, makanya dia perlu makan, dan kebutuhan nutrisi bagi tubuh itu akan meningkatkan sel-sel dan juga mempercepat pertumbuhan sel. Kebetulan mungkin di sini kasusnya adalah mutasi, bukannya perpecahan sel seperti yang manusia lakukan, dan itu memang terjadi dengan sangat-sangat cepat. Bahkan dalam kurun waktu beberapa menit aja, dari yang tadinya di dalam telur bisa mencapai tinggi 2 meter lebih, itu hitungannya. Jadi memang untuk Offspring ini merupakan inovasi baru yang memang referensinya diambil yang lama. Seperti video yang gue jelaskan kenapa Alien Romulus ini bagus banget, 10 hal yang memang dilakukan benar. Jadi memang Fede Alvarez itu mengambil hal-hal yang bagus dari seri sebelumnya. Dia ngambil semua yang bagus, dicaplok, terus dimasukin, diramu di film ini dengan sentuhan anjuran dari Ridley Scott, terus juga saran dari James Cameron, dan juga visi dan juga misi dia dalam membuat film Alien. Dia memang ingin film Alien ini kan praktikal, tapi kan juga harus ada unsur-unsur yang bisa mendukung unsur praktikal ini, yaitu dari shot kamera, actingnya para karakter, dan juga karakter-karakter villain yang ada di dalamnya. Kebetulan kan villain di sini kan ada 2, tambah Offspring jadi 3. Yang pertama ada Xenomorph, yang kedua ada Rogue sebagai setengah scientist, maksudnya badannya setengah ya. Dan juga satu lagi ada si Offspring ini yang tiba-tiba muncul di fourth act gitu. Dan memang keadaan Rain itu kan waktu itu sendiri dia kan, si Andy kan sekarat or dead, I don't know, karena udah korslet parah, karena kan kalau nggak salah lehernya kan ini slide gitu. Si K udah pasti mati, karena kita bisa lihat si Offspring-nya kan bermutasi tuh ekornya. Nah sebenarnya kan kalau mau dibilang si Rain ini kan sebenarnya udah gak ada harapan, tapi well, good for Fede Alvarez, dia bisa menyajikan kalau misalkan
space journey yang dilakukan oleh para remaja itu bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi dia hanya mengambil yang bagus saya sekali lagi. Karena kalau kalian bisa lihat di film Prometheus dan juga Alien Covenant, itu kan isinya orang-orang yang memang udah dewasa dan udah matang semua ya, dengan gelar dan juga kepintaran dan specialty mereka masing-masing, tapi terbukti kan mereka mengambil beberapa keputusan yang cenderung goblok gitu loh. Dan itu sangat-sangat mengganggu pacing film. Sedangkan di film ini kalau dibilang mereka goblok dan bodoh, wajar, karena mereka basically hanyalah budak. Nah, ketika Rain dihadapkan dengan Offspring, ini merupakan suatu perjalanan journey Rain sendiri, karena akhirnya dia bisa hampir mendekati Ripley sebagai karakter. Tapi tetap untuk final villainnya, si Offspring ini sendiri, apakah seram? Iya. Apakah brutal? Belum, karena belum dikasih lihat. Jadi memang kita butuh screen time lebih atau penjelasan lebih mengenai Offspring, potensi maksimalnya ketika dia tidak mati tergesek oleh cincin planet. Itu beneran kita butuh banget penjelasan, atau kita butuh si film lagi yang memang bisa menjelaskan berbagai macam mutasi, karena ada beberapa random mutation yang terjadi di Alien franchise itu, tapi gak jelas ya. Contoh, gue bakal bilang dari film Prometheus itu ada Hammer Pit. Hammer Pit itu gak jelas. Dari cacing tiba-tiba jadi Hammer Pit, terus selanjutnya gak jelas, mutasi aja. Terus Five-Field itu ketika dia bermutasi jadi makhluk yang kalau di-delete scene dia kayak setengah xenomorph, tapi kalau di film Prometheus yang theatrical cut itu dia kayak ya bermutasi monstrosity aja. Itu kan juga nggak jelas kenapa bisa seperti itu. Terus juga Dr. Holloway, final form-nya kita belum tahu. Dia kan hanya meminum setetes black goo, tapi kenapa bisa sampai bermutasi sampai mati seperti itu. Terus juga beberapa random mutation lain seperti yang di Alien Covenant itu ada exact, itu nggak jelas. Tiba-tiba terbentuk neomorph, nggak dijelasin lagi. Nah, mungkin salah satunya adalah Alien Romulus, tapi diramunya dengan cara yang benar dan dijelaskan. Walaupun memang kita butuh penjelasan lebih karena film-film sebelumnya tidak menjelaskan, tapi si Alien Romulus ini berhasil menyajikan ini loh origin dari Offspring yang memang kita sudah jelaskan secara detail di filmnya. Masalah nanti unsurnya ada di filmnya itu tidak dijelaskan di film sebelumnya, itu silakan dicari tahu sendiri. Jadi kan kalau kalian tanya Offspring tercipta dari mana? Ya dari rahimnya Kay, udah jelas yang disuntik oleh compound Z01. Itu kan bisa kita jelaskan hanya sesimpel itu. Walaupun memang compound Z01-nya ini bisa dijelasin lagi. Itu merupakan fluid non-Newtonian yang memang diambil dari facehugger yang berhasil di reverse engineer dan juga pokoknya dilakukan dengan cara saintis. Gue kalau ngomong terlalu detail bahasa sainsnya takutnya pada nggak paham, karena apa yang Rock bilang pun jujur gue rada pusing, tapi gue paham maksudnya ke arah mana walaupun gue nggak bisa menerapkan juga. Jadi dia memang mengambil beberapa pecahan-pecahan DNA lah ngomong kasarnya, dirangkai menjadi satu, dibuat ke bentuk asalnya reverse engineer dan terbentuklah fluid non-Newtonian yang memang tidak bisa ditemui di manusia. Dan ketika diinjeksi ke manusia dengan kadar yang cukup, itu bisa membantu memperkuat manusia dan kolonialisasi, dan juga mungkin mengatur atau mengkontrol pikiran mungkin ya. Jadi kasusnya mirip kayak kalau di film Resident Evil tuh atau gamenya itu kayak Las Plagas, kira-kira seperti itu. Tapi belum ke arah sana, karena memang sekali lagi keburu dihancurkan dan belum dijelaskan lagi. Oke, kalau gitu segini dulu untuk video kali ini. Mungkin kalau kalian pusing ya sama gue juga pusing sama ini film, karena banyak banget teori yang masuk ke kepala, karena gue ngikutin semua franchise Alien. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, boleh banget kalian taruhnya ke kolom komentar, nanti gue bakal jawabin satu persatu. Kalau misalkan yang simple gue bakal jawab langsung secara pribadi di komentar ya, tapi kalau misalkan yang agak perlu penjelasan lebih, gue bakal bikin video terpisah. Oke, kalau gitu see you guys on the next video.